warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'atus Salihah dari Rayon Ekonomi UIN Wali Songo Semarang. Saya akan menjelaskan tentang konsep aswaja sebagai dasar berpikir dalam gerakan Islamisasi di Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang dua hal, yaitu kapan sih konsep aswaja itu muncul, dan yang kedua adalah bagaimana pentingnya konsep aswaja sebagai dasar berpikir untuk gerakan Islamisasi di Indonesia. Dahulunya, pada saat masa Rasulullah SAW masih hidup, umat Islam dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan agama hanya mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah, sehingga mereka tidak perlu berdebat mengenai permasalahan hukum yang ada. Ketika menemukan kejanggalan urusan duniawi, mereka akan langsung menyampaikannya kepada Rasulullah dan dijawab oleh Allah melalui wahyu yang diberikan kepada Rasulullah. Dan kondisi ini berbeda ketika Rasulullah SAW sudah wafat. Umat Islam akhirnya sering bertikai dalam masalah urusan duniawi. Akhirnya pertikaian terbesar terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Pertikaian ini menyebabkan terpecah belahnya golongan menjadi beberapa kubu. Adapun golongan yang mendukung Ali adalah golongan Syiah. Golongan yang mendukung Muawiyah disebut dengan golongan Jabariyah, dan golongan yang tidak mendukung keduanya dinamakan dengan golongan Khawarij. Setelah persoalan politik yang terjadi antara Ali dan Muawiyah, kemudian merembet kepada persoalan akidah yang memperdebatkan tentang perbuatan manusia. Akhirnya muncullah aliran-aliran yang berpendapat bahwa perbuatan manusia itu murni diciptakan oleh Tuhan, dan ada pun aliran Qadariyah yang berpendapat bahwa manusialah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Dengan pemikiran-pemikiran seperti itu, inilah yang menjadi awal lahirnya aswaja sebagai konsep yang moderat, tidak berpihak kepada dua-duanya. Sebelum berbicara lebih jauh mengenai aswaja sebagai landasan berpikir dan bersikap, kita harus tahu bahwa aswaja memiliki pengertian, yaitu golongan yang mengikuti sunnah Nabi. Dalam ruang lingkupnya sendiri, aswaja itu dalam bidang akidah mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Dalam bidang fikih mengikuti 4 mazhab, yaitu Imam Maliki, Hanafi, Hambali, dan Syafi'i. Untuk bidang tasawuf sendiri, aswaja mengikuti Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi. Konsep aswaja sendiri itu muncul sebagai respon atas kelompok-kelompok yang ekstrim dalam menafsirkan dalil-dalil agama pada abad itu. Sedangkan aswaja dalam memahami dalil-dalil Al-Quran, aswaja mengikuti metodologi para sahabat, yaitu metodologi jalan tengah yang disebut dengan moderat. Dengan prinsip jalan tengah tersebut, akhirnya aswaja memiliki karakter tasawuf, tawasud, tasamu, tawazun, dan adil. Sikap tawasud menjadikan seorang muslim harus moderat dalam menyikapi sebuah permasalahan. Dengan sikap tasamu atau toleran mengharuskan seorang muslim itu menghargai satu sama lain meskipun memiliki banyak perbedaan, bisa jadi dalam bidang agama, suku, bangsa, maupun budaya. Sedangkan dengan sikap tawazun atau seimbang, berarti seorang dalam menakar sebuah permasalahan itu harus sesuai timbangannya, tidak boleh curang dan tidak boleh zalim. Serta sikap keempat, yaitu sikap adil, yang harus mengedepankan keadilan dan berjuang dalam menegakkannya dalam kondisi apapun. Dengan karakter tersebut, aswaja mampu hidup dan berkembang di wilayah mana saja dan melebur dengan kebudayaan masyarakat, serta senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Ajaran aswaja yang mayoritas dianut oleh umat Islam ini bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat, baik di bidang agama, sosial, politik, budaya, maupun ekonomi. Aswaja bukanlah golongan yang menganggap kekuasaan itu nomor satu, melainkan yang terpenting dalam kekuasaan itu terwujud kesejahteraan di antara masyarakat. Dalam bidang sosial, aswaja menginginkan tatanan masyarakat yang saling membangun, saling menghormati, dan toleran meskipun berbeda-beda, baik agama, budaya, dan bangsa. Sedangkan dalam bidang ekonomi, aswaja itu menginginkan pemerataan ekonomi dan mengharamkan monopoli dan hal-hal yang
madharat untuk masyarakat. Karena itu konsep aswaja itu sangat penting dalam metode berpikir. Aswaja sebagai manhajul fikir adalah bentuk upaya cara berpikir yang mengedepankan peradaban dan stabilitas keamanan manusia. Aswaja melarang cara berpikir yang licik, kasar, merusak, intoleran, dan hal-hal lainnya membawa kemandaratan. Aswaja bukan sebagai pandangan keagamaan saja, melainkan pandangan kehidupan dalam menyikapi lingkungan yang majemuk dan dinamis. Konsep aswaja akan terus ada dan melebur dalam setiap perkembangan zaman. Karena aswaja merupakan manhajul fikr wal harakah atau landasan pikir dalam gerakan, baik dalam persoalan agama, sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Seorang muslim yang menganut aswaja akan hidup dan dengan menyesuaikan diri serta untuk menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan di antara masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.